Shalom. Shalom. Guarni mingguta di bagasan manogoton ima minggu pa 20 dong Trinitatis. Adorang so masuk kita tu perminggiot martang yang nahohom mahita. Amin. Damang dainang yanakon dohot sude keluarga nani holongan ni Yesus Kristus. Tama do itu mandok moliate di salut pandonganion. Dot pangaramotion ni debata napatarung oluta satu tikion. Di minggu sadarion di patu pahuriata do minggu keluarga. Asima rohani debata saya diiring jala di pasu-pasu maganup keluarga ta marsada-sada. Disondo hami Tuhan, nu ngarade hami mamuji pasangap warmu nabadiai. Jala pujian dohot persombaon hami. Di tangihon debata do tangyang ni naposona. Ima topik ni minggu dihita sadarion. Diajari jala dipaingot dohita ganup keluarga. Asa toktong jugul martangiang. Ai di tangihon debata do tangyata atong tapujima debata marende mahita. Di
Marhite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi perbadia, natu mo palangi dohot tanoon. Amen. Biar mida jauh bado parmulani habisuhon, maruli hapistaran na sumurung do sude akan namang losa, hoddo baritanai rodi saleleng-leleng na. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, asima roham dihami, aidang tarbayan hami mambayan manangaha, molosoho dengan nami, dibaheni salehon madihami roha banua gijang, asa tau hami manimbangi, dohot mangulaon lomoni roham, saidongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Patik Nirbata di Minggu Keluarga Sadarion tarsurat di 5 Musa Onom ayat 1 ayat 2. Alayodo tona aturan doot uhum akan nang tinolahon ni Jehovah di batamunai. Podahonokku Tuhamu asa ulahononmu di tano si soluon munai dung taripar hamu tusi. Ido saatna atong ramang ido gugu mahita tutuhan debata lau manglon patik nai ale Tuhan debata saya pargogoi mahami manglon membantu patik. Amin. Nama
situasional. Marlas niroha mahita, ala dilehon debata tiki nama saya arga, boy tarap dot keluarga mamuji pasangap guarna, marhite minggu keluarga di bagasan tikion. Saya anggiat malam hot jala togu keluarga ta ganup di bagasan Tuhani. Maulia tema di hot Tuhan, saya palimat mahami mandok dalam hama tindakon, alai anda aha dohot tematu, Maragam doakan namasa dona naing masa, nata adopi di pardalaning ngoluta rab dohot keluarga. Alai sada nama saya arga si peopta, didongani jala dijaga debata dohita. Perdengan bahasa dojo kau para dogotan di ari hagogotan, jala ditanda doakan nama raposan tu iban. Di patau jala di leon debata magogo dohot bisuk tu ganup natoras. Asa margogo jala mar bisuk lo mangajari, dohot pagudang-kudakon yanakon ditongani aka hamaulon dohot tantangan zaman nata adopi tikion. alai Ale debata, debata, saya asi maroham bihami, jala pasu hami, saya masih nendang mabohim mandongani hami. Hamajuan ni portibion persoalan ekonomi. Sahid dot hamaulon mangajari yanakon alani pangelani zamanon. Ima nata adopi di tikion, alai tadalani mangolu di bagasan pos niroha di Tuhani, ingot masai na donganan di Tuhani do hita. Jala pakau mahami maritahon hatami, doaka ya nakonami, dohot tunahumalian hamite, ima tanggani hamai sudunami. Firman Tuhan mengatakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, dan biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, ajar dan mampukan kami untuk selalu hidup dan mengandalkan firman-Mu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, mampukan kami menyaksikan Engkau di dalam semua kehidupan kami, terlebih dalam meraih masa depan kami, supaya hidup kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi orang tua kami. Debata mangaramoti hita songon anak ni mata, mangondingi hita di lenggoman ni habongna, asa eme ni sita batuama ni napalingoman ni si borok, debata do si lehon tua, lut mahita rab dohot keluarga di parorot. Ema tutu, saya dipasu-pasu debata mahita saluhutna. Amin. Sai unang
itu ata, tatopoti madosa tanah godangi tu debata, martang yang mahita. Alea debata amanami marhite Tuhan Yesus Kristus, manang piga hali hami roh tujolom, huhi hala hami rikot do asini roham disalut hami halak pardosa, alani do umbain nahu pasirep hami diri nami sadarion di jolom, jalahu parhatopot hami, tung na jojo hami mandi bilsian aka dalanmu, nabadia songon biru-biru nalilu, saya unang mapabali hami sian jolom, ala ni dosa nami, aidang dihahlo mohon roham hamatiani aka pardosa, alai hamu bau ni rohado lomo ni roham, asa mangolu, sesama saluhut hageduhon nami, dot panglasion nami, marhitete panggulu nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus, saya hot ma asini roham dihami, marhitete panindangion, dot hagogoni porti, dot pargogoni toni parbadia, asa tarapul situtu rohanami manjauho, asa patun, tigor jala daulat hami marpanglaho, bahen hasangapon di guar muda badiai. Amin. Baga-bagani debata taringo tuhasani dosata. Nunga polahu pasisi songon obun aka panglosim, jala songon ombun manorop aka dosam. Sai mulak maho tuahu, ai ahu dosi paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Epistel di minggu ini diambil dari Yakobus 5 ayat 12 saat ayat 10 walu. Alae parjolo ni salutna alea kadongaku unang hamu manolon-nolon manang tu parlangitan, manang tu tanoon, manang tu panolonan na asing pe alae hatamuna olo hot mai olo ia hata dang hot ma dang asa unang madabu hamu tu bagasan uhum. Kalau adong di toma-tomamuna na tumao na porsuk, martangiang ma ibana. Molo adong na marlasmi roha, marende ma ibana. Molo adong nang marsahit di hamu, di jauh ma akasi tuani huriai, asa ditangyakon ibana, di dapol ma ibana dot miyak, marhite-ite guarni Tuhani. Dungi pangoluan ni tangyang hapor seawe ni ma namar sahiti. Jala paheheo ni Tuhani ma ibana. Sesa manang dosana, molotung adong diulahon. Atong masih topotan dosa mahamu dot masih tangyangan. Asa malum hamu, namar gogo situtu do tangyang ni partigor, molo dihabur juhon. Jelma dosi Elia, sabangko do kita. Gogo do ibana martangyang. Unang jolo ro udan, dan ro udan ditanoi. 3 tahun 6 bulan rena. Rap mahita, dungi diulahi mamar tangyang, jala dilewan langit ima udan, dungi di patubuhon tanoi ma parbuena.
Ido sahatna, martua mana tumangion hatani debata, jalan upeopsa. Amin. Amin. Tidakon maha porsiotai, songon nahina tidakon idongata na sa porsion di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsia di debata joba, ido ama pergugun naso hatu dusan, natuno palangi dotano, au porsia di Yesus Kristus, anak di debata joba nasa sadai, imana dituboni si Maria, nagabe-gabean sian tandui parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, natu mauna bernit, di pangumuan silatus, namata terpajal dari bana di hau pinarsila, natu atu baru tahun, namula mangolo di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lauhundul tu siamun di bata Jehovah, ama naik perguguna suatu dosani, di sima ibana pai mamula sultanoon, mangubini alat nama ngulu dot namate, hau porsia ditondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria topani ala Kristen akan nabadia, do dihasesani dosa, do diatain namandok, mula mangulu dosa gedaging hala namate, do dihangula nasura suda. Amin. Titing Sejahon di Minggu 20 Dung Triditatis tanggal 2 November 2025 pukul 7 WIB. Pertanggiang daerah Rabu tanggal 5 November 2025 pukul 10 WIB. 1. Daerah Rio Patrakomala, nama Jabui Rio Patrakomala, Inganan Ruang Simon lantai Tolu. 2. Daerah Tolu Dago, Manjabui Nyonyatin Nababan Boru Silitonga, Inganan Ruang Serbaguna lantai 2. Tolu. Daerah Opat Sarbuncit, nama Jabui Sumilam Pasaribu, Inang Dosma Boru Huta Barat, Inganan Gedung Gereja HKBP Bandung. 4. Daerah Walu Bypass Timur, nama Jabui Sintua Manaris Pasaribu, Inang Juliana Boru Sibarani, Inganan Ruang Konsistori lantai Sada. Kamis 6 November 2025
pukul 10.08 WIB. Sada daerah 2 Antapane Arcamanik Nambajabui Sintua Pandapotan Banjarnahor Inang Neti Boru Pangaribuan Inganan Gedung Gereja HKBP Bandung. 2 daerah 5 Malabar Namajabui Nyonya Sondang Nababan Boru Tambunan Inganan Ruang Konsistori lantai 1. 3 daerah Onom Bansel Namanjabui Nyonya Rina Sitorus Boru Haryanja Inganan Jalan Jelita 2 nomor 54 Komplek Batu Nunggal Indah. 4 daerah Pitu Pajajaran Namajabui Amang Natan Siahaan Inganan Ruang Serbaguna lantai 2. Ruas Namonding di hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 Nunga Marujungolu Amang Alben Sidauruk Marumur Pitu Pulo Opat Siabulan Ruas daerah Onom Bandung Selatan. Tatangyakon ma anggiatu mibu tarapul sude keluarga na ditinggalhon. Di Patupado Parmingguan di Rumah Duka Sejahtera Jalan Industri. Nadi Hobason ni Pendeta Albenar Silain. 2 di hari Sabtu tanggal 1 November 2025 Nunga Marujungolu Amang Sintua Sohuturon Siregar Naniha Baluhon Inang Dermauli Boru Simanjuntak Marumur Pitu Puluh Walu tahun sada bulan Ruas daerah Onom Bandung Selatan. Tatangihon ma anggia tumibu tarapul sude keluarga na tininggalhona. 3 Dadanak na sorang. Nah di hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 Nunga di basa-basahon tuhata sada dadanak bawa tu keluarga Yuda Simamora Inang Agustina Boru Napitu ruas daerah Walu Bypass Timur hipas do dadanaki suang songoni nang natorasna. 4 naeng manjalo pasu-pasu parbagason. Titing Parjolo. Dean Kevin Tona Marisi Turnip anak ni Amata Washington Turnip tubuni Inata Penatua Mariati Boru Simanjuntak ruas Marsasahalak Wik Bypass Timur HKBP Bandung Resort Bandung. Dohot Devi Imelda Sari Boru Sihombing Boru ni Amata Sintua Yansen Sihombing tubuni Inata Meida Boru Batubara ruas HKI Dame Resort Bandung. Nasida Nungga Martupol na di hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 di HKI Dame Resort Bandung. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 15 November 2025 pukul 8.30 WIB di HKBP Bandung Resort Bandung. 5. Parmingguan keluarga. Parmingguan pukul 10 sadarion parmingguan bulanan keluarga Marhata Batak. 2. Pasahaton amplop pelean bulanan keluarga Manang Ham Mauliateon Dohita Sadarion. 6.
Permingguan Sia November 2025. Obartu laon Pesta Gotilon HKBP Bandung di Minggu Nanaengro tanggal Sia November 2025 pinabothon maturuas parmingguan di Minggu Sia November nasomal pinatupa 4 sesi gabe 2 sesi marhite pangaturon sada parmingguan dohot Pesta Gotilon pukul 8.30 sahatu 15.30. 2. Permingguan umum pukul 10 WIB. Reta harorota di Pesta Gotilon Minggu Nanaengro lao patadahon las di rohata di Parangamotion nasaleleng sataonon huhut pasahaton pelean tanda hamulitiaon ni denggan ni basana na marmudu-mudu ngoluta. 7. Tona rapot pendeta hatopan HKBP. Rapot pendeta HKBP 2025 di Seminarium Sipaholon tanggal 27 Oktober 2025 nunga mardalan dohot denggan. Tona rapot pandita boi mata jaha di warta jemaat. Walu beasiswa pelajar mahasiswa. Seksi pendidikan Dewan Diakonia Patupahon Pasahaton beasiswa tu aka parsikola juara sada sahat tu juara 3 dan tu mahasiswa IPK minimal tolu. Ruas ni HKBP Bandung. Pendaftaran marhite sintua wiknabe. Pinuka sahat tu Jumat 7 November 2025. Aka persyaratan boi madijaha di warta jemaat. Songoni matiting di bagasan minggon tuhata mana masu-masu. Upasahat hami partikian tu panitia Pesta Gotilon lao pasahaton panorangion. Shalom, Horas, dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang terhormat Amang Pendeta Resort Pendeta Albenar Silain beserta Inang Romauli Boru Sianturi. Yang kami hormati Amang Inang Pendeta Fungsional dan Keluarga, Situa dan calon Situa beserta keluarga, seluruh panitia Pesta Gotilon HKBP Bandung tahun 2025. Yang terkasih, na tua-tua nami lansia, amang, inang, adik-adik naposo, remaja dan sekolah minggu beserta seluruh simpatisan HKBP Bandung. Salam dalam kasih Yesus Kristus senantiasa bersama kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus yang Maha Kasih, karena atas kasih dan anugerahnya kita dapat berkumpul di gereja ini dalam keadaan sehat dan tentunya bersukacita. Jemaat terkasih, seperti kita ketahui bersama, pada tanggal 9 November 2025, gereja kita akan melangsungkan Pesta Gotilon atau Pesta Panen. Pesta Gotilon atau Pesta Panen diadopsi dari tradisi bangsa Israel, yaitu perayaan Pondok Daun yang merupakan ungkapan syukur bangsa Israel atas penyertaan Tuhan. Di HKBP, Pesta Gotilon atau Pesta Panen merupakan tradisi yang dilakukan sejak dahulu kala sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah dan menyerahkan hasil panen tersebut kepada gereja sebagai silua. Saat ini silua yang kita serahkan tidak lagi dalam bentuk hasil panen, melainkan dalam bentuk uang.
dengan segala kerendahan hati. Kami panitia mengetuk pintu hati amang inang dohot na tua-tua nami lansia, adik-adik kami na poso remaja dan sekolah minggu. Marilah kita memberikan silua yang terbaik kepada Tuhan sebagai pengakuan dan ungkapan syukur atas kasih Tuhan berupa kesehatan dan berkat yang melimpah yang sudah kita terima di sepanjang tahun ini. Dengan kerendahan hati juga, panitia menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan silua di pesta Gotilon ini. Dan kami masih sangat mengharapkan kepada seluruh keluarga yang belum memberikan siluanya untuk dapat memberikan siluanya sebagai rasa syukur kita. Pesta Gotilon HKBP Bandung akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 November 2025 pukul 8.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 bertempat di gereja ini. Adapun rangkaian acara Pesta Gotilon sebagai berikut. Yang pertama, bazar makanan yang telah terjadwal Minggu 19 Oktober yang lalu, Minggu 26 Oktober yang lalu, dan pada hari ini bazar yang terakhir Minggu 2 November 2025 dari week 5 sampai dengan week 8. Bazar makanan ini akan dilaksanakan di ibadah jam 7 dan jam 10 pagi. Yang kedua, ibadah dan perayaan Pesta Gotilon Minggu 9 November 2025. Selain bazar juga dilakukan pengumpulan silua per keluarga dan pada hari pesta tersebut dilakukan penjualan makanan yaitu ayam pinadar seharga 500.000 dan ikan mas arsik seharga 300.000. Jemaat terkasih, tujuan dari pelaksanaan Pesta Gotilon ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan mulai dari anak sekolah minggu, remaja dan naposo, mulai dari pengadaan laptop, infocus, videotron di dalam gereja ini, pembelian sepeda motor, dan tentunya seluruh sarana pendukung pelayanan di gereja ini. Kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari natua-tua nami lansia, damang dohot dainang, adik-adik naposo remaja sekolah minggu untuk kesuksesan Pesta Gotilon ini. Kami juga panitia mengharapkan kehadiran damang dohot dainang, natua-tua nami, adik-adik sekolah minggu remaja dan naposo untuk menghadiri acara Pesta Gotilon minggu depan. Akhir kata, panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih senantiasa menganugerahkan kita dengan kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita. Marilah kita menyaksikan video berikut. Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, salah satu program gereja kita yang terdekat adalah Pesta Gotilon yang akan kita laksanakan pada hari Minggu 9 November tahun 2025 dengan tema persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Mazmur 50 ayat 14. Dan subtema melalui Pesta Gotilon HKBP Bandung, mari muliakan nama Tuhan kita dengan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan karena berkat-Nya dan kasih setia-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat-Nya yang melimpah untuk mendukung pelayanan gereja kita yang semakin baik. Untuk itu mari kita dengan semangat serta rasa syukur di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan menjalani kehidupan kita dan memberikan kepada kita berkat-Nya. Persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan melalui Pesta Gotilon kita tahun ini. Pesta Gotilon sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Gotilon berarti musim menuai atau masa panen. Gotilon diadopsi dari tradisi Yahudi akan pesta hari raya Pondok Daun atau pesta hari pengumpulan hasil panen.
Dalam Keluaran 23 ayat 16 sampai 17 dikatakan, kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai hasil bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun, semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadiran Tuhan. Mari kita dukung melalui kehadiran dan partisipasi kita. Selamat merayakan Pesta Gotilon. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Horas Madisita Saluhutna Mauliate.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Nehemia pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita. Doa Nehemia bagi orang Israel. Kisah Nehemia bin Hakaliah. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarlah doa yang hambamu panjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu. Demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kuceraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang ikhlas takut akan namamu, dan berilah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Demikian firman Tuhan. Tema minggu kita pada saat ini, Tuhan mendengar seruan hambanya. Sai di tangi hode batado, tangi yang ni naposona. Adong duet deta nama dok songonon. Doa
Biasa nak kapunguanina itoriboto dui. Napa duahon akan nama balu pe hato domangen dehone. Ate. Tutu haki nasai totong manataba. Nama ngalusiaka alu-aluku. Nama ngalehon aka nariko didingolu siganu pari. Nang pe mamulus hasusaa sayurupan nado totong manaoni imajo ahado nariko dingulu. Pasti yang selama ini yang kita inginkan adalah yang berhubungan dengan pikiran, yang berhubungan dengan jasmanimu, na berhubungan dohot butuhat tahun. Sehingga ada kata orang yang bijak mengatakan seperti ini. Setajam apapun pisau memotong, tapi lebih tajam dampaknya perut yang kosong. Nang petajom pisoi maneat aleu tajom dupe duduhan amale. Karena itu ketika ada orang yang lapar di sampingmu, jangan coba-coba menasehati mereka. Itu tidak perlu. Tapi kalau orang yang di sampingmu itu pikirannya tenang, hatinya juga damai, apapun yang kita sampaikan pasti dia menerima. Karena itu amanginang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan temanya Tuhan mendengar seruan hambanya, seruan umatnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah cukup atau masih relevan doamu itu menjadi fakta dan nyata untuk menyatakan kebenaran Tuhan? Ataukah masih cukup doamu itu untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu? Karena apa yang kita lihat pada saat ini yang mengenang di dalam kehidupan kita, kita tidak sanggup lagi mengatakan bahwa kebenaran itulah puncak dari suatu kebaikan. Tetapi justru terbalik. Kita terkadang mengatakan kebaikan itulah puncak dari segala kebenaran. Contoh yang sederhana, bahwa terkadang hidup kita ini tidak percaya lagi kepada suatu kebenaran. Suatu ketika, kakak beradik yang kembar sama-sama berjalan, bergandengan tangan. Lalu dia ketemu sama seseorang sahabat dari si kembar tadi, satu dari kembar itu. Lalu mereka bersalaman. Lalu si laki-laki bertanya, ini siapa? Lalu satu dari si kembar itu yang bersahabat mengatakan, inilah kembar saya itu yang saya ceritakan. Loh, kok tidak mirip? Apa yang mau dia katakan? Apa yang mau cerita itu katakan kepada kita? Dia sudah membawa fakta dengan cerita yang dia sampaikan. Inilah kembar saya itu. Lalu dengan cerita itu dia percaya dia punya kembar, tapi dengan faktanya dia tidak percaya lagi dengan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak percaya lagi bahwa doa kita itu ungkapan kebenaran Tuhan,
Apapun persoalannya, firman Tuhan itu tidak akan pernah lagi menjadi suatu dasar kebenaran dalam hidup kita. Itu menjadi fakta. Dan ingat, hidup kita ini susah bukan karena ketidakadanya kebenaran. Kita akan mengingat bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia, dan Tuhan menciptakan kita tidak pernah bersama-sama dengan kesusahan, tidak pernah bersama-sama dengan kejahatan, tidak pernah bersama-sama dengan dosa. Namun kita harus ingat, ketika Tuhan menciptakan kita, bisa berdampingan dengan kuasa dunia. Sehingga Tuhan mengingatkan kita sejak dari penciptaan, apapun bisa kau makan. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa kau sentuh. Dengan tegas juga Tuhan mengatakan bahwa tubuhmu ini adalah kudus, baik dan benar. Bahwa kita ini adalah gambaran daripada Allah, sehingga Dia dengan tegas mengatakan, saya tidak menginginkan setiap tubuh daripada manusia itu tercemar dengan dosa. Maka di dalam firman-Nya, di dalam Matius 5 itu Dia katakan, jika matamu yang kanan menyesatkanmu, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh itu dicampakkan ke neraka. Persoalannya, kenapa kita selalu menginginkan kuasa dunia itu yang merajai, menguasai kita, mengelola pikiran kita, mengelola hati kita, merampas kekudusan dan kebaikan Tuhan itu dari setiap kehidupan kita, dari setiap pekerjaan kita. Kalau pada saat ini saya mengatakan tadi bahwa doamu itu tidak cukup lagi, maka firman Tuhan juga bagimu tidak akan pernah cukup menyatakan kebenaran. Tapi pada saat ini kita akan menyatakan itu. Tidak ada kebenaran di lain daripada kebenaran Tuhan itu yang menjadi dasar kebaikan dan sukacita bagi kita. Amin. Karena itu mari kita belajar. Kita harus mensyukuri. Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, tetapi Tuhan tidak memberikan berkat yang sama kepada kita, tetapi Tuhan menginginkan apapun yang kita terima dari Tuhan, itu yang membuat kita aman tenang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Puasa gabi susah ho. Jolma marlas niroha ho do susah. Kadang kita yang susah, orang lain bergembira. Itu bukan konsep hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi itulah konsep dunia yang selalu ditawarkan dunia kepada kita. Yang selalu dunia janji-janjikan kepada kita. Tetapi pada saat ini, melalui firman Tuhan, mari kita mengembalikan diri kita ini menjadi orang yang baik. Seperti hidup Nehemia. Siapa sih Nehemia itu? Holan sian ulaun naipe ngai ko boy do honot tanabur judo si Nehemia. Ala pelayan ni raja do ibana. Usuk kumajo hamu molo adong asisten rumah tangga tanwae. Pos doro hamu tu nasida. Anggo so pos doro hamu tu nasida nak pakai munai. Karena itu kita melihat, mari kita mengembalikan diri kita menjadi orang yang baik. Seperti Nehemia.
Nah, kebaikan yang bagaimana sekarang yang mau kita kembalikan diri kita ini? Kepada kebaikan yang bagaimana? Bukan kepada kebaikan yang kita inginkan, tetapi kebaikan yang Tuhan inginkan. Seperti apa? Amanginang, seorang anak kecil pernah bertanya kepada orang tuanya. Ketika selesai berdoa, karena keluarga ini setiap pagi, malam setelah selesai makan selalu disempatkan untuk berdoa. Lalu si anak itu bertanya, "Bapak, kenapa kita berdoa? Lihat, orang lain sana mungkin tidak pernah berdoa, tetapi mereka mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa. Mobilnya banyak, rumahnya banyak. Bahkan semalam anaknya memposting mereka makan di restoran yang enak, Ninda Matugeleng Nai. Tetapi apa yang menjadi jawaban daripada orang tuanya? Memang betul anak, setelah kita rajin berdoa, kita banyak kehilangan. Itulah kan Pak, sudah kubilang, gak usah kita rajin berdoa. Bohama nageleng, dangyat tusi dobe. Lalu orang tuanya menerangkan, tahu enggak anak, kita kehilangan apa? Satu, ketika kita rajin berdoa, kita kehilangan kekhawatiran. Kita kehilangan keegoisan. Kita kehilangan kesombongan. Lihat postingan mereka yang traveling pun, yang makan itu pun belum tentu Tuhan senang dengan itu. Maka jangan pernah untuk berhenti berdoa. Karena kita kehilangan apa yang membuat hidup kita susah di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita mengakhiri daripada doa kita itu, karena doa kita itulah bentuk di mana Tuhan masih menginginkan komunikasimu, hubunganmu selalu dengan Dia. Ai molo somar tangiang beho jaladang diulah ho betangiangmu, berarti dang lomo beroham rapodoh debata. Tetapi ketika kita berdoa selalu, maka Tuhan juga menyatakan kita tidak pernah bermusuhan, kita tidak pernah putus hubungan. Karena itu amanginang, melalui firman Tuhan, melalui firman Tuhan pagi ini, apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, ada dua hal. Yang pertama, bila kamu berubah kesetiaan, tidak hanya kucerai beraikan, tetapi hidupmu tidak akan pernah damai. Terkadang kita hanya mencari hidup kita ini yang tenang tetapi tidak nyaman. Kita mau mencari hidup yang nyaman. Karena itu hidup yang nyaman hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu yang diperintahkan di dalam ayat 9 tadi. Jika engkau setia mengikuti aku, melakukan perintah-perintahku, dimanapun kamu berada, seperti apapun persoalan hidupmu, saya ada di sana bersama-sama dengan apa yang saya ciptakan. Tetapi ketika kamu memisahkan hidupmu dengan saya, apapun yang saya ciptakan, pasti hidupmu tidak akan pernah membawa kenyamanan. Artinya, amanginang, kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, setiap ciptaan Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita. Amin.
begitu kita bangun pagi, kalau hidupmu ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidupmu, sukacita di dalam Tuhan akan menghantarmu, tidak hanya melakukan aktivitasmu, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu amang inang, apa yang mau Tuhan katakan melalui firman. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, maka berserulah di dalam kerendahan hati. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, maka berserulah karena janji setia Allah akan bersama-sama dengan kehidupan. Karena itu amang inang, kita selalu diingatkan begitu besarnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi hubungan firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika panitia Pesta Gotilon tadi berdiri menyampaikan seruan supaya kita ikut merayakan Pesta Gotilon. Saya penuh dengan sukacita melalui tema ini ketika panitia tadi menyuarakan, mensosialisasikan bahwa Pesta Gotilon itu adalah hal yang sangat luar biasa sebenarnya bagi orang Batak. Kita coba lihat, merefleksikan kehidupan kita saat ini. Saya selalu katakan, kalau ada orang Samosir di sini, kalau kita memandang Pulau Samosir, apakah kita berdiri di Pangururan, apakah kita berdiri di Tomok, jika semua orang Samosir itu tinggal di Samosir pada saat ini, apa yang menjadi sumber kehidupan kita? Dulu Isan, dulu Ison, tahu tuh benama. Sama juga dengan orang Silindung, sama juga dengan orang Toba. Kalau orang Toba dibatasi ruang lingkupnya untuk hidup keluar, masih sehatan nama kita, ahal langota. Tetapi Tuhan mengingatkan kita dengan kondisi daerah Samosir dulunya yang mengatakan rara dohasang pinahan itu teh kasang. Sama juga orang Toba juga menyatakan seperti itu. Ahabe patik koko na tubuh dui. Moloi patik koko nuaing disi bona ni gadong, hau ni gadong do tubuh. Tetapi sekarang tidak lagi manginang. Isu ajol manadingkan alai narkoba do nuaing na tubuh. Itu yang menjadi tantangan kehidupan kita saat ini. Dan itulah yang kita pergumulkan amanginang, yang menjadi tugas kenabian kita, umat-umat Tuhan menyuarakan kebenaran itu. Itu tidak hanya sekedar informasi, tapi itu adalah sekedar, itu merupakan fakta tancangan sekarang dalam kehidupan orang Batak. Ai somaila benuaing halak Batak mamuka persoalan, baik pribadi na dohot nasing, baik di tengah-tengah keluarga. Karena itu sebagai umat Tuhan namang dohotinang kita di dalam kehidupan kita diajak oleh Tuhan, jangan pernah berhenti untuk berseru, karena telinga Tuhan selalu lebih dekat kepada orang yang berseru kepada Dia. Jangan pernah kita mengira bahwa telinga Tuhan itu tertutup dan jauh seperti apa yang kita bayangkan. Ketika firman-Nya mengajak kita pada saat ini untuk berseru, pasti Tuhan akan mendengarkan. Dan ketika kita tidak mampu berkata apa-apa lagi, maka seruanmu itu adalah ungkapan hidupmu yang paling jujur dalam Tuhan. Molo sobui beho martangi yang doho lapok tu Tuhani, mangangguhi beho doho non ni Tuhani do, ima soaram
ima pikiranmu, ima gogom nanaing tangi honok. Karena itu kebahagiaan kita itu akan kita dapatkan ketika kita mengawali segala sesuatunya melalui komunikasi yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan menepati janjinya, karena Tuhan selalu setia akan janjinya untuk mengatakan, dimanapun kamu berada, aku akan menyertai dan memberkatimu. Karena itu dalam 1 tahun ini kita sudah berseru, Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi saat 1 detik pun langkah hidup saya, apalagi 1 tahun. Karena itu ketika kita berseru, Tuhan menjawabnya. 1 tahun kita diberkati Tuhan. Amin. 1 tahun keajaiban-keajaiban Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Karena itu bukalah pikiranmu untuk mendengarkan perintah Tuhan itu dengan baik. Buka telingamu, buka hatimu, lakukan bukti bahwa hidupmu mendengar Tuhan dengan baik. Lakukan dalam hidupmu bahwa kamu memakai hatimu untuk mendengarkan firman-Nya dengan baik. Dakya hulit di batama kahulungi hita. Tuhan tidak pernah memakai pertimbangan-pertimbangan untuk mengasihi kita. Karena itu jangan pernah memakai pertimbangan logikamu untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Berikan dengan sukacita. Ayang gunung dolas roham mangalehon dangadong bepanol solio dipudi. Ai madah nga 25 tahun yana umar hasohotat doho amat tak alai danga pala 100% do pia umak kahulongi inda muse. Nga 25 tahun alanya aladang terjalom di bagasan las niroha amat tai. Asugari dungi rokapmu tarjalom roa petahoi baga petahoi songo dia petaho pangalahoni ngai bae de batabe au paubahoni ngai bae de batabe au lao mapaheni baga do burju songo dia petaho pardalanan ningoluku alanunga hujo tuani hu pasaha tu de batangoluki molo di bagasa bulan nasalpu apala marsa kau alai sonari ngalas rohaku ala ngasai biar sakki na bulan nasalpu marsahi doa wale sonari dangadong pe parsahi tokku ahama dalam mumakam oleh tehoni alani molo tabai pi pen pesta gotilo dakolat disi hita mangaleon alai disi mahita makatidakon dangadong nau purju siat debata di tonga-tonga ningolukon. Amin. Martang yang mahitang. Maulia tema di oleh Tuhan. Nungahwa tidak ko kami di bagasan tikyon marhite-hite ngolu nami di parsaoran nami. Bahwa Tuhan itu adalah baik. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Dan selalu ada, selalu baru, dan memberikan sukacita bagi kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, supaya Tuhan selalu senantiasa menuntun, senantiasa memberikan berkat yang melimpah di dalam kehidupan. Mulia tema di Tuhan dia bagasan tikyon. Dinaroham itu adupanmu. Malehami ali Tuhan. Mauas sami di tonga-tonga ni hatam. Jot-jot tersulat di tami. Terkadang Tuhan terbeban hidup kami karena dunia ini telah menguasai hidup kami dan kami menerimanya. Tapi melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan ingatkan kami. Seperti kehidupan Nehemia yang mencerminkan kebaikan, kejujuran.
Demikian juga Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu supaya kami mengembalikan hidup kami kepada kebaikan dan kebenaran Tuhan. Mauliate madiho oleh Tuhan. Di pangaramotiomu Tuhan. Di nanaing mulak pehamian non. Totong madongani kami. Ahbena hula kami ramoti kami. Nang di minggu nanaing roale Tuhan. Di nanaing patupaon ni huriam pesta gotilon. Dada patuduhon hamoraon nami hami ali Tuhan. Alai naing patuduhon dohot mamelehon. Dengan nibasamdo kami di tonga-tonga ning ulu nami makkamolatehon saluhut nai. Ketika kami hadir Tuhan melalui pesta gotilon, kami bukan menunjukkan kehebatan kami, tetapi kami mau hadir merendahkan diri, mengucap syukur. Begitu besar kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, layakkan kami, buka hati dan pikiran kami untuk memberikan persembahan sukacita kami Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan tidak memberikan kesehatan kepada kami, ketika Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan segala aktivitas kami, Tuhan memberkati hati kami, memberkati pikiran kami, memberkati tenaga kami, dan memampukan kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur. Buka hati kami untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat. Pulihkan dari segala penyakit, sembuhkan mereka. Tolong Tuhan setiap jemaat-Mu yang bergumul. Hiburkan dan kuatkan Tuhan jemaat-Mu yang berduka. Berikan jawaban pengharapan Tuhan bagi setiap keluarga yang menginginkan keturunan, bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang menginginkan pekerjaan dan hidupnya lebih baik. Dan begitu juga dengan gereja-Mu Tuhan, di mana kami bersekutu, berkati pimpinan jemaat-Mu, berkati sebuah perhalado-Mu supaya kami Tuhan bersinergi, bersemangat untuk melayani jemaat-Mu, mengasihi dan mencintai jemaat-Mu, serta mencintai setiap panggilan tohonan kami. Inilah kami Tuhan, berkati kami, dan jadikan firman-Mu terang dan kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Maredehi tahut mata pasahat piliata pilihan napa dua hut dohot pilihan bulanata nang akahamolateon siat tonga-tonga ning uluta. Gloria
tapasahat mapiliata martangiang mahita. Ali de batama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileo-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa hupar hasyak kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam tanda kami gudang ni sileo-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di banua gijang sa pinarbadia maguarmo, say Roma harajonmu, say saat molomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, say samadusa nami songon panesa nami di idongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihut tu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Di bagasan dame jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Amen. Amen, amen, amen. Selamat hari Minggu Madihita.